Shalom, selamat tahun baru 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang tahun baru ini sampai akhir dan seterusnya dalam hidup kita. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami sudah masuki tahun baru 2021. Untuk itu kami ingin mendengarkan firman-Mu sebagai dasar langkah pertama dalam kami menjalani tahun 2021. Biarlah firman-Mu menguatkan kami. Berfirman-Mu ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita akan membaca dari Yohanes 17 ayat 16 sampai 21. Yohanes pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-16 sampai 21 dengan perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Saudara, kekasih Kristus, tema firman Tuhan waktu renungan di tahun baru ini sesuai dengan pembacaan Alkitab tadi adalah gereja yang mendunia. Istilah mendunia cenderung diberi pengertian sekuler yang artinya bersifat duniawi,
atau kebendaan. Namun istilah mendunia dalam tulisan ini diberi penekanan pada pengertian gereja yang melakukan tindakan atau karya nyata gereja di tengah dan bagi dunia. Tindakan atau karya gereja bagi dunia lebih sering disebut dengan istilah pelayanan. Pelayanan yang bagaimana? Tadi kita membaca Yohanes 17, bagaimana Yesus berdoa untuk murid-muridnya supaya mereka melayani dunia ini. Pelayanan adalah merupakan tugas gereja sebagaimana yang diperintahkan oleh Kristus, Tuhan, Sang Kepala Gereja. Oleh sebab itu, pola yang dipakai untuk melaksanakan tugas pelayanan tersebut adalah pola Kristus. Pola Kristus dalam hidup dan karyanya. Dalam hidupnya Tuhan Yesus, Ia menjadi pelayanan. Ia menjadi pelayanan hamba daripada Bapaknya. Sehingga setiap orang yang mau mengikut Dia, mau mengikut Yesus, mau melayani Dia, berarti dengan kerelaan dan kesungguhan untuk selalu siap untuk bertindak melayani. Saudara kekasih Kristus, pelayanan atau diakonia bukan pekerjaan moral dan bukan juga amal. Diakonia mempunyai arti yang lebih luas dan dalam, yaitu partisipasi. Partisipasi yang sesungguhnya di dalam kepapaan dan penderitaan manusia. Dunia sedang dilanda berbagai cobaan, terutama COVID-19. Corona telah melanda dunia. Maka itu Yesus ingin mengatakan supaya kita berpartisipasi yang sesungguhnya di dalam kepapaan dan penderitaan manusia. Istilah lain yang dipakai di samping kata istilah partisipasi adalah solidaritas. Solidaritas bila ditinjau dari segi bahasa, maka partisipasi turut berperan serta, keikut sertaan, peran serta solidaritas, sifat satu rasa, satu senasib, satu perasaan, setia kawan. Itu solidaritas. Dalam penulisan kata ini, solidaritas dirasakan lebih tepat dipakai untuk memberi arti dari tindakan atau karya gereja bagi dunia. Sampai sejauh mana solidaritas gereja umat Kristen terhadap kepapaan dan penderitaan dunia. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari keberdosaan, dipanggil keluar dari kepapaan dan penderitaan akibat dosa. Persekutuan orang-orang yang telah menerima anugerah pembebasan, penyelamatan dari Allah. Dengan kenyataan tersebut, maka gereja, orang-orang menyadari sebagai orang dekat yang dibangun menjadi satu bangunan. Dengan karya atau tindakan nyata dalam wujud solidaritas terhadap kepapaan dan penderitaan tersebut, maka gereja adalah umat Allah yang universal, yang keberadaannya adalah dari Allah, diutus oleh Allah melalui dan di dalam Kristus Yesus, agar dunia tahu dan percaya. Inilah doa Tuhan Yesus. Pada hakikatnya, gereja ada bukan hanya untuk kepentingan pribadi lepas pribadi saja. Keberadaan gereja
adalah bagi kepentingan masyarakat manusia dan bukan hanya sebagai kepentingan golongan. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari STT Paulus Jakarta. Saudara, kita akan masuk dalam doa penutup dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan pencipta langit dan bumi, kami sudah masuki tahun 2021. Semuanya ini karena anugerah Tuhan. Kami sangat berterima kasih pada Tuhan sebagai gembala yang baik yang telah menuntun kami memasuki di tahun baru 2021. Tahun berkat, tahun anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan menjalaninya di bawah tuntunan Tuhan. Berkatilah Gereja Kristen Anugerah yang berada di seluruh Indonesia. Berkatilah para pelayan, para pendeta, jemaat. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang lain di seluruh Indonesia yang merayakan tahun baru. Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk pemerintah dan negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para kabinet, gubernur, bupati, lurah, camat. Tuhan berkati. Biar di tahun yang baru ini ada kebijaksanaan yang baru yang diterapkan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan berbuat baik bagi kami, sehingga kami boleh merasakan dengan penuh sukacita di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Gereja Kristen Anugerah bagi hamba-hamba Tuhan yang mungkin ada masalah-masalah atau ada yang sakit. Kami berdoa khusus untuk Tuhan, tolong berkati Pendeta Markus yang sedang sakit. Berkati keluarganya, memberikan ketabahan sehingga ia boleh mengalami kesembuhan karena kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami. Amin. Dan saudara, kami akan menutup kebaktian tahun baru ini dengan berkat. Tuhan menjagamu, Tuhan menaungimu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masuk kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.